Shalom Bapak Ibu Saudara. Warta Gereja 17 Mei 2020 sebagai berikut. Sehubungan dengan kondisi saat ini terkait dengan COVID-19, maka ibadah Minggu 21 Maret, 21 Mei dan 24 Mei 2020 diadakan seperti minggu yang lalu, diadakan ibadah rumah-rumah, ibadah keluarga atau online. Bagi jemaat yang memberikan persembahan ke gereja lewat rekening gereja, yaitu rekening Bank Mandiri atau Bank Mega atas nama Sutresna Join or Sulistiawati Purwaningsih. Ulang tahun. Adapun yang berulang tahun pada minggu ini 17 Mei Rajasa Siloam Christian, Moses Prawira Yuda Utama 19 Mei, Bapak Lasno 20 Mei, Saudara Indra Kurniawan 20 Mei, Saudara David Aditya Andriawan 20 Mei, dan Andre Kristi Wijawati 22 Mei. Majelis dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan berbahagia. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terakhir, persembahan aksi puasa. Persembahan aksi puasa yang terkumpul per 3 Mei 2020 1.528.700, ada 7 kotak. Bagi jemaat yang akan mengumpulkan kotak aksi puasa dapat dikumpulkan di majelis pengampu wilayah atau ketua wilayah. Selanjutnya akan dikumpulkan oleh panitia PHBK. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, dimohon berdiri. Mari kita awali ibadah ini dengan memuji Pujilah Tuhan Sang Raja, KJ 10 bait 1 dan 2. Marilah ibadah kita saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semuanya. Amin. Amin.
Silahkan duduk. Shalom, selamat hari Minggu. Kita akan awali ibadah kita dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 10, bait 3 dan 4. Pujilah Tuhan Sang Raja. Itu artinya Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita untuk mempraktekkan hukum kasih dalam hidup kita sehari-hari. Terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-34 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Hukum kasih sudah disampaikan dan kita akan menanggapi hukum kasih dengan menaikkan Kidung Jemaat nomor 27 bait 1 dan 2. Meski tak layak diriku. Tetapi kata
yang selalu disampaikan setiap kali kita beribadah. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari Kolose pasal 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itulah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kita akan menanggapinya dengan menaikkan dari Kidung Jemaat nomor 36 bait 1 dan 2, dihapus dosaku. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan terus berikan kepada kami, sehingga walaupun kami tidak dapat beribadah di gereja, tetapi kami bersyukur karena Tuhan memberikan ibadah di rumah, di keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Ialah ibadah jemaat yang dilakukan di rumah bersama keluarga, merupakan ucapan syukur setiap keluarga kepada Tuhan karena rahmat Tuhan limpahkan kepada mereka. Pagi ini kami akan membawa pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pandemi corona yang sampai saat ini masih terus berlangsung. Kami berdoa untuk pemerintah, kami berdoa untuk setiap aparatur negara yang saat ini sedang membantu warga masyarakat membagikan bantuan dari pemerintah. Biarlah semua itu berjalan dengan baik sesuai dengan siapa saja yang membutuhkan dan boleh mereka terima. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya kasih Tuhan pandemi corona ini boleh hilang dari kami, boleh berakhir. Kami serahkan doa kami ini kepadamu. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga Kristen yang saat ini juga berjuang menghadapi pandemi corona. Kami berdoa untuk lembaga Rumah Sakit Marti Rahayu dengan seluruh karyawan, seluruh perawat, dokter yang saat ini bekerja untuk melayani pasien yang mengidap penyakit ataupun segalanya. Kiranya Tuhan boleh menolong, memberkati, berikan kesehatan, kekuatan sehingga mereka boleh bekerja melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk lembaga pendidikan Kristen saat ini, SMK Kristen Nusantara. Kami berdoa biar semua tenaga guru yang saat ini masih bekerja, Tuhan berikan kesehatan sehingga kami boleh melakukan pekerjaan kami sekalipun itu dari rumah, tetapi kami lakukan karena kasih Tuhan. Kami berdoa untuk penerimaan siswa yang saat ini sedang berlangsung, kiranya juga dengan pandemi corona ini tetap boleh
berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Yayasan Masehi, biarlah Tuhan juga berkati, pimpin, sertai, sehingga semua staf, guru, yayasan, tenaga pengajar boleh Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sehingga boleh melakukan pekerjaannya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini juga sedang melakukan ibadah online. Kiranya apa yang disampaikan kepada jemaat boleh berkenan menguatkan jemaat, sehingga iman percaya mereka boleh bertumbuh dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan atas kebaikan kasih-Nya serta berkat-berkat yang telah kita terima. Dengan mengingat akan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala berbagai kebajikan. Dengan memasukkan persembahan ke dalam kotak, mari kita pujikan pujian dari Kidung Jemaat 353 bait 1 dan 2. Bagi Yesus kuserahkan. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan. Jika pada hari ini kami dapat memberikan persembahan ini kepadamu, itu bukan terutama dari jerih lelah kami, melainkan karena Engkau yang tetap mengasihi dan memberkati kami, bahkan di masa-masa seperti ini. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mengaruniakan iman kepada majelis jemaat untuk dapat mengelolanya, agar persembahan ini menjadi berkat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Saatnya kami hendak menerima kebenaran firman-Mu,
Kiranya Tuhan menolong kepada hamba-Mu yang setia, Ibu Francisca, untuk menyampaikan pesan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kami. Berikan kami hikmat dan akal budi dengan pengertian akan pesan serta kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan mampukanlah kami untuk dapat melakukannya dengan kuasa Roh Kudus dan pimpinan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 4. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Yang berbahagia adalah mereka yang tidak saja mendengarkan firman Allah, tetapi menanamkannya di dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara sekalian, selamat menikmati ibadah pagi ini bersama dengan keluarga di rumah. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah bertolaklah ke tempat yang dalam. Konteks ucapan Yesus di perikop pasal 5 ini yang paling terkenal Bapak Ibu adalah ketika Yesus mengucapkan kata bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Latar belakangnya kalimat ini terucap ya, ketika Yesus mengajar dari atas perahu, ya, perahu itu dimundurkan ke belakang sehingga Yesus dapat mengajar semua orang, pandangannya lebih efektif dan bisa melihat semua pendengarnya dengan baik. Kalimat ini adalah kalimat yang luar biasa hebat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Secara naratif Bapak Ibu, dilukiskan di ayat 1, Yesus dikerumuni banyak orang di pantai. Karena apa? Karena orang-orang ingin mendengar pengajaran Yesus perihal kerajaan Allah. Berikutnya yang di ayat yang kedua, sebelum Yesus mengajar, Yesus mengatur dulu supaya Yesus bisa mengajar dengan efektif, yaitu memilih salah satu perahu yang saat itu menganggur, dan yang dipilih adalah perahu Simon. Di ayat yang ketiga, secara naratif juga, Yesus duduk mulai mengajar banyak orang. Dan di ayat yang keempat, Yesus mengucapkan kata bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Itu naratifnya Bapak Ibu di ayat 1 sampai ayat 4. Hal menarik apa yang dapat kita lihat dari perikop pasal 5 ayat 1 sampai 4. Yang pertama Bapak Ibu, Yesus menggunakan media
media sehari, media di mana orang bekerja, media di mana orang melakukan kehidupannya, dan saat itu yang dipilih adalah perahu. Kita akan bandingkan cara Yesus mengajar, media yang Yesus gunakan. Bapak Ibu, kita akan melihat di Lukas pasal 4 ayat 44. Saya akan bacakan. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Artinya apa? Tuhan Yesus ingin tidak ada pemisahan dari yang profan ke duniawian dengan yang sakral. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, Yesus menggunakan perahu sebagai mimbar untuk bersabda. Di ayat yang ketiga kita sudah baca, Bapak Ibu. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Perahu digunakan oleh Tuhan Yesus sebagai mimbar untuk mengajar. Dalam tradisi rabbinis, ya, tradisi di mana guru-guru yang mengajar dalam perjanjian lama, kitab-kitab Musa, sikap duduk adalah sikap resmi bagi seseorang yang hendak menyampaikan sesuatu dari bacaan kitab suci. Pesannya satu, Bapak Ibu. Perahu digunakan Yesus bisa menjadi tempat sinagog, tempat orang beribadah secara sakral. Demikian juga sinagog bagi Yesus bisa berubah menjadi perahu. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga, setelah Yesus mengajar banyak orang, Yesus mengadakan pendekatan secara personal ke pemilik perahu, yaitu kepada Simon. Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam." Di ayat yang keempat. Apakah Simon Petrus langsung menanggapi? Tidak, Bapak Ibu. Petrus menanggapi dalam dua level. Level pertama, gugatan lembut. Kami telah mencoba semalam, Tuhan, tetapi gagal. Itu gugatan yang pertama. Secara manusiawi, Petrus mau menyatakan, semalam saya sudah menabarkan jala saya, tetapi tidak ada satupun ikan yang masuk ke jala saya. Level kedua, Simon langsung menunjukkan aksi kepatuhan kepada keterlibatan Yesus di dalam hidupnya. Hasilnya apa, Bapak Ibu? Ketika Simon patuh membiarkan Yesus terlibat di dalam kehidupannya, ikan-ikan banyak tertangkap di dalam jalannya. Kesediaan dilibati Tuhan yang demikian menghadirkan pengalaman yang luar biasa bagi Simon, mengejutkan sekaligus menggetarkan. Berdasarkan tiga hal tersebut, Bapak Ibu, maka kita patut berproses terus untuk mendewasakan iman kita. Ada dua hal penting. Yang pertama, perikop ini ingin mengkritik secara tajam orang-orang yang biasa memisahkan antara yang profan dengan yang sakral, Bapak Ibu. Atau sederhananya, antara yang vertikal dengan yang horizontal. Contoh sederhana, ketika kita mengatakan bahwa hidup kita ini milik Tuhan, kita mengasihi Tuhan, itu sakral. Secara profan, apakah betul seperti itu? Itu yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga 3 tahun Yesus berpelayanan, Yesus mengajar di semua lini kehidupan manusia, di sinagog, di pasar, di perkawinan, di pantai, bahkan di perahu. Secara sederhana Yesus mau mengatakan apa? Injil Kerajaan Allah, kabar damai sukacita, kabar sejahtera
sejahtera itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Oh, ini yang sakral banget, tidak boleh masuk yang ke profan. Yang profan, ya tidak bisa masuk ke sakral. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan menginginkan ketika kita memang menginginkan hidup dalam keterlibatan Allah dalam hidup kita, harus dinyatakan kepada sekeliling kita, harus dinyatakan di dalam lingkungan kita, harus dinyatakan dalam hidup keseharian kita. Itu kritik yang tajam yang Yesus ingin sampaikan, bahwa seringkali disadari atau tidak disadari, kita sering memisahkan antara yang profan dengan yang sakral. Yang kedua, Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita, bertolaklah ke tempat yang dalam. Ini tidak dikaitkan dengan dimensi ruangan, lebar, tinggi, dan dalam, melainkan pada ranah spiritualitas hidup kita. Yesus menginginkan kita tidak berhenti pada satu tempat, tetapi Yesus menginginkan kita bergerak menuju kedalaman hidup. Kita semua sudah diberi perahu-perahu kehidupan, Bapak Ibu. Kita tidak bisa membawa perahu kehidupan kita hanya berhenti di pinggir pantai. Di samping pantai misalnya, sedikit kita bela ke pantai. Tetapi Yesus menginginkan bahwa perahu kehidupan yang saat ini sudah Tuhan percayakan kepada kita, harusnya secara dinamika kita bawa terus ke dalam menghadapi begitu banyaknya tantangan masa kini dan tantangan iman yang sebenarnya ada di depan kita. Bagaimana hidup kita ke depannya, bagaimana kita memutuskan segala sesuatu, bagaimana kita hidup bersama dengan sesama kita, bagaimana hidup kita dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Itu semua perahu kehidupan kita, dan tidak bisa stagnan, berhenti pada satu pijakan saja. Harus dibawa ke tempat yang lebih dalam. Karena apa? Tantangan akan semakin berat. Tetapi sesuai dengan janji Tuhan, libatkanlah Allah dalam kehidupan kita. Tantangan apapun berat akan dapat kita lalui, karena kita memberikan tempat pada kehadiran Allah. Selamat merayakan hari Minggu, selamat beribadah bersama Tuhan dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati saat teduh untuk kita bersama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Mampukan kami setia dengan perahu kehidupan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami berani menghadapi tantangan masa kini dengan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kita akan bersama-sama berdoa seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menanggapi firman Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 407 bait 1 dan 2. Tuhan Kau Gembala kami. Terima
kita akan bersama-sama memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah di gereja hari ini sudah berakhir. Ibadah yang sesungguhnya ada dalam kehidupan kita. Terimalah berkat rasuli. Allah sumber segala karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menaikkan pujian penutup dari Kidung Jemaat 407 bait 3 dan 4. Tuhan, Kau gembalakan.